Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya Muhammad Arsad, kedua Nabila Azizah, ketiga Anggun Puspitasari, keempat Nur Hayati, kelima Anita Rahmah, keenam Muhammad Fernanda Hadianur, dan yang terakhir adalah Rahman Wahid Santoso. Dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan makalah ekonomi pendidikan yang berjudul Biaya dan Kualitas Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, MPDI. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsad. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan seringkali kita dengar sebagai suatu proses, dan di sini saya akan menjelaskan apa arti pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, maupun bangsa. Dalam upaya mencapai pendidikan yang efektif dan efisien, diperlukannya mutu pendidikan yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang menetapkan tentang perubahan standar nasional pendidikan, dan dalam penjelasan PP nomor 19 tahun 2005, tepatnya pasal 11 ayat 2, menyebutkan bahwa pemerintah mengkategorikan sekolah ataupun madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam sekolah kategori mandiri. Selanjutnya, membahas tentang pendidikan yang berjalan efektif dan efisien, diperlukannya mutu atau kualitas pendidikan yang baik. Sehingga untuk mencapai mutu kualitas pendidikan yang baik, diperlukannya biaya pendidikan. Biaya pendidikan sangat mempengaruhi berjalannya pendidikan, karena biaya pendidikan ini mempengaruhi mutu dari suatu pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu selalu dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Jadi suatu hal yang mudah diterima bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Jadi sistem penganggaran pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan di Indonesia, baik itu dari sisi prosedur penghitungan maupun mekanisme penyaluran. Mekanisme pembiayaan partisipasif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang disebut komite yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan sumber bagi sekolah yang ingin menjalankan mutu kualitas pendidikan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk apa sih konsep biaya dan mutu. Nah, ada biaya itu adalah beberapa sumber daya yang perlu dibayar sesuai dengan harganya masing-masing saat menjalankan pendidikan. Sedangkan yang disebut sumber daya di sini adalah biaya pendidikan yang kita telah bayarkan tadi. Nah, jadi pendanaan pendidikan adalah segala kegiatan untuk menyediakan dana yang dialokasikan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, karakteristik biaya. Apa sih yang menjadikan biaya ini dikategorikan sebagai pentingnya terhadap pendidikan, yaitu pengorbanan dapat diprediksi pada awal atau dapat dihitung. Yang kedua adalah pengorbanan tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah pengorbanan dapat dihitung secara kuantitatif dan melekat erat pada produksi. Nah, tadi saya membahas tentang konsep mutu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian mutu. Yang pertama adalah menurut Juran pada bukunya tahun 1993, dia mengatakan mutu
adalah kecocokan pengguna produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas 5 ciri utama, yaitu teknologi, kekuatan. Yang kedua adalah psikologis, yaitu rasa dan status. Yang ketiga adalah yaitu waktu, yakni keandalan. Yang keempat adalah kontraktual, yaitu adanya jaminan. Yang kelima adalah etika, yaitu sopan santun. Adapun menurut ahli lain, yaitu Crosby, mutu ialah sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Jadi suatu produk ini memiliki mutu apabila standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan proses jadi. Nah, adapun menurut ahli lain, yaitu Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Di dalam perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya ini sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan, baik berupa barang maupun jasa. Nah, dari ketiga para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa mutu ini adalah bagaimana cara orang memproduksi kecocokan produksi terhadap kebutuhan dari konsumen untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen tersebut, sehingga membeli barang atau produk jasa terhadap perusahaan kita. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan nomor 2, yaitu tentang pengertian biaya pendidikan dan kualitas pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses menempuh pendidikan. Biaya pendidikan bisa berupa jasa, monetary input, dan real input. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, biaya pendidikan juga merupakan salah satu pendekatan inklusi sosial yang melibatkan pembentukan kemampuan pribadi dan sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan potensial ekonomi dan partisipasi seseorang dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam biaya pendidikan, yaitu meliputi tentang kesehatan, jaringan sosial, sumber keuangan, transportasi, rumah yang memadai, pendapatan dan akses untuk jasa, memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan partisipasi sosial, serta gaya hidup sosialnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pendidikan. Sebelum kita memasuki tentang kualitas pendidikan, perlu kita ketahui bahwa kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Jadi kualitas itu bisa juga kita sebut dengan mutu. Nah, jadi selanjutnya adalah kualitas pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan kualitas pendidikan adalah bermutu atau tidaknya suatu lembaga pendidikan itu tersebut. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat pendidikan itu berkualitas atau tidaknya, yaitu ada terbagi jadi 4. Yang pertama itu kualitas dari sumber daya manusianya, yang terdiri dari kepala sekolahnya, guru, para staf TU, dan siswanya. Jadi keempat itu merupakan salah satu yang mempengaruhi berkualitas atau tidaknya suatu pendidikan. Yang kedua yaitu kriteria masukan yang berupa material atau sebagai alat peraga. Di sini alat peraganya yang menentukan kualitas ada 3. Yang pertama kurikulum, kedua buku, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana.
Selanjutnya yang ketiga yaitu berupa perangkat lunak yang di dalamnya ada 3 komponen. Yang pertama peraturan di dalam lembaga tersebut, terus yang kedua struktur organisasinya, yang ketiga deskripsi pekerjaan, yang keempat atau yang terakhir adalah yang bersifat harapan dan kebutuhan di dalam dunia pendidikan itu tersebut, yaitu misi, motivasi, dan tujuannya. Jadi yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu ada 4 komponen tadi. Yang pertama sumber daya manusia, kriteria masukan material yang berupa alat peraga, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat adalah yang bersifat harapan dan kebutuhan di dalam dunia pendidikan. Saya Nabila Azizah akan melanjutkan pemaparan materi tentang jenis pembiayaan pendidikan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang apa itu pembiayaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan pendidikan tersebut. Kemampuan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun secara manajemen berbasis sekolah atau MBS. Penyelenggaraan sekolah yang dikelola secara konvensional itu maksudnya atau biasanya pengambilan keputusannya itu cenderung sama. Jadi tiap pergantian kepala sekolah atau pemimpinnya itu selalu sama. Pemimpin sebelumnya mengambil keputusannya seperti apa? Kepala sekolah yang sekarang mengambil keputusannya sama dengan pemimpin sebelumnya. Nah, jadi cenderung penyelenggaraan sekolah yang dikelola secara konvensional ini cenderung tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian penyelenggaraan sekolah yang dikelola secara manajemen berbasis sekolah ini, sekolah diberikan wewenang untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas sekolahnya. Jadi manajemen berbasis sekolah ini merupakan desentralisasi. Jadi sekolah itu secara mandiri melakukan peningkatan sekolahnya sendiri itu dengan bantuan seluruh komponen yang ada di sekolah. Jadi pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya yaitu dengan dikaitkan dengan kualitas pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tentu memerlukan biaya. Kemudian dengan kata lain, hubungan antara pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan kualitas pendidikan yaitu bersifat linear. Jadi semakin bagus kualitas sekolahnya, kita akan membayar sekolah tersebut sedikit lebih mahal. Jadi tergantung kualitas sekolahnya. Kemudian pendapat ini tentu masih harus dibuktikan dan bukan tidak mungkin, memang hampir dipastikan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Salah satunya seperti kompetensi guru. Kompetensi guru ini kan termasuk dari kualitas guru ya, kualitas guru yang di dalamnya terdapat profesionalisme dan kompetensi guru. Kemudian ada lingkungan belajar di sekolah, kemudian tingkat sosial ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian biaya-biaya pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya langsung dan yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang secara langsung menunjang proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seperti biaya rutin yang dikeluarkan oleh orang tua, seperti beberapa sekolah ada yang masih menggunakan SPP sekolah. Jadi biasanya ada orang tua yang mengeluarkan biaya untuk SPP sekolah. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk anaknya, seperti misalnya membeli sarana untuk belajar seperti buku pelajaran, kemudian pulpen dan lain sebagainya untuk anaknya belajar di sekolah. Kemudian yang biaya tidak langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi seperti biaya sangu anak untuk anaknya. Jadi siswa-siswa kan pasti orang tuanya memberi sangu kan untuk mereka makan, untuk mereka jajan di kantin. Nah, di situ termasuk biaya tidak langsung. Kemudian biaya transportasi yang dikeluarkan oleh orang tua seperti biaya bensin kalau misalnya anaknya naik motor sendiri. Untuk motor anaknya itu kan kalau misalnya kehabisan bensin, anaknya tidak bisa berangkat sekolah kecuali dia pakai ojek online. Itu tetap harus menggunakan biaya transportasi. Kemudian atau kalau misalnya anaknya diantar, otomatis
ayahnya harus membeli bensin dulu, kalau misalnya habis juga tidak bisa diantar anaknya. Nah, jadi itu termasuk biaya tidak langsung. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmah. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya yang dibahas adalah kebijakan pembiayaan pendidikan. Jika membahas masalah tentang pembiayaan, terutama pembiayaan pendidikan, banyak sekali yang akan dibahas. Kebijakan pembiayaan pendidikan merupakan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam menyelenggarakan pendidikan. Di Amerika dan Inggris pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, menurut Pasharov-Wallace, tahun 1987 telah dilakukan ujian khusus mengenai hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Jadi pendidikan itu tidak akan lepas dari yang namanya ekonomi, karena ekonomi adalah berkaitan dengan uang, dan uang adalah salah satu komponen utama agar penyelenggaraan pendidikan bisa terlaksana. Pembiayaan pendidikan bertolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi, baik mikro maupun mikro, dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Konsep human capital menurut Becker akan menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi pula. Asumsi ini salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. Jadi menurut Becker, pendidikan itu merupakan penunjang bagi pengembangan sumber daya manusia dan latihan, sehingga melatih keterampilan seseorang. Jadi produktivitas kerja dan tingkat kerjanya tuh bisa lebih tinggi karena pendidikannya yang tinggi. Walaupun tingkat perbedaan pendapatan tidak terhenti pada tingkat pendidikan saja, tetapi juga harus didukung oleh pengalaman kerja, skill, sektor usaha, jenis usaha, lokasi, dan lain sebagainya. Jadi jika menurut Becker tadi, dia pendidikan merupakan penunjang utama seseorang itu, tingkat kerjanya itu lebih baik daripada orang yang berpendidikan rendah. Namun semua itu tidak bisa dibarengi juga dengan lain. Contohnya, orang itu harus juga mempunyai keterampilan, skill, dan juga pendukung-pendukung lainnya agar pendidikan yang tinggi tadi itu dapat maksimal hasilnya. Sebagai pendukung pembiayaan pendidikan ini, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dinilai sangat penting, karena sekarang ini menurut amanat Undang-Undang Pendanaan untuk Pembiayaan Pendidikan, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat, orang tua murid, dan anak itu sendiri. Sehingga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah perlu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, termasuk orang tua murid dan masyarakat sekitar. Jadi agar penyelenggaraan pendidikan itu dapat terwujud, harus adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dari orang tua itu sendiri dan dari masyarakat sekitar. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam pendidikan, terutama dalam hal pendanaan atau anggaran pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya kegiatan peran sumber-sumber daya pendidikan atau dana pendidikan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1. Dalam bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah
segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu yang pertama, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Yang kedua, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi itu tentang penyelenggaraan pendidikan memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai operasionalisasi pembiayaan pendidikan. Di Indonesia, landasan operasional pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya didasarkan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang disusun setiap 5 tahun. GBHN merupakan suatu produk legislatif enactment yang menjadi suatu biaya pembangunan, termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan. Dengan begitu, alokasi maupun distribusi pembiayaan pendidikan hendaknya didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan GBHN, terlebih menyangkut sektor pendidikan. Dalam kasus pendidikan di Indonesia saat ini, masalah mutu pendidikan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan bagi warga negara masih menjadi masalah utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Sehingga sistem pendidikan nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan nasional. Meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan. Di sisi lain, masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu. Padahal jika dilihat dari hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap warga negara, maka pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pendanaan bagi pendidikan orang bermutu. Paling tidak saat ini pemerintah baru berfokus pada pendidikan dasar atau SD, MI, dan SMP atau MTS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberi layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, SD, MI, dan MTS, serta pendidikan yang sederajat. Signifikansi dalam masalah ini adalah apakah target pendidikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahid Santoso. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang mengenai operasionalisasi biaya pendidikan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan pendidikan, perlu pola dasar kebijakan pembiayaan yang terfokus dan komprehensif untuk mengukur dampak biaya pendidikan terhadap mutu, proses, dan hasil belajar, dan terdapat juga asumsi sebagai berikut. Yang pertama, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan-kebijakan yang tidak membedakan antara sekolah, swasta, dan negeri. Yang kedua,
bagi sekolah negeri maupun swasta yang dana masyarakat cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya yang kecil. Dalam artian, pemerintah lebih memberi subsidi yang lebih besar kepada sekolah yang dana masyarakatnya yang kecil. Ketiga, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai untuk mendinamisasikan pembiayaan pendidikan yang menuju ke satu pola. Yang keempat, subsidi parsial dipakai untuk menolong institusi yang lemah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferinanda Hadianur yang akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Dalam kasus pendidikan di Indonesia saat ini, masalah mutu pendidikan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan masih menjadi masalah utama. Salah satunya masalah pembiayaan pendidikan. Nah, di sini peran dan tanggung jawab akan pemerintah. Itu masalah pembiayaan pendidikan terlihat dengan adanya program BOS, bantuan operasional sekolah. Adapun 3 poin dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan belajar. Yang pertama dampaknya yaitu biaya pendidikan diperhitungkan menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomi. Maksudnya di sini yaitu artinya faktor biaya memegang peranan yang sangat penting di sini dalam membangun mutu pendidikan dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Faktor yang kedua, biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Artinya, agar mutu pendidikan bisa meningkat, maka harus dilakukan usaha-usaha. Nah, poin yang terakhir yaitu yang ketiga, indikator penting yang dapat mempengaruhi terhadap mutu atau kualitas pendidikan diantaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat suatu proses belajar mengajar yang belum mencukupi. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang bermutu adalah sekolah-sekolah yang mempunyai dukungan finansial besar dari masyarakat. Nah, di sini sebaliknya yang tidak didukung dari masyarakat itu sekolah yang tidak bermutu. Jadi di sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS, tidak ada dukungan dari masyarakat, itu sangat akan sulit untuk memperkembangkan di pendidikan di situ. Oleh karena itu, apabila kita ingin meningkatkan mutu supaya lebih tinggi, maka dana pendidikan itu haruslah berlipat ganda. Singkatnya, faktor biaya pendidikan adalah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Ya, kembali lagi dengan saya. Itulah beberapa penjelasan tentang biaya dan kualitas pendidikan dari teman-teman saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap usaha pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan. Ada 2 hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis dalam pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan bermutu selalu dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Suatu hal yang mudah diterima bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Sistem pengangguran pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan di Indonesia, baik dari sisi prosedur perhitungan maupun mekanisme penyalurannya. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung,
Hal ini berdampak pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan mutu sekolah. Itu dia kesimpulan yang dapat saya bacakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.